Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang masuk hari ini semuanya, Dir? Ada. Insya Allah kita akan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita dipimpin doa. Setelah itu langsung kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Siapa sih akan dipimpin doanya untuk pembelajaran? Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Beri salam. Oke, diminta semuanya berdiri sejenak. Nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya berdiri. Siapa yang mau bicara satu? Ella. Selanjutnya. Gampang. Wahid siapa? Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan. Supaya lebih hikmah, ya, saya akan berikan sedikit penjelasan tentang masalah tema yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, adapun tema-tema ini adalah masuk ke bab 6 di kurikulum
Merdeka tentang membahas buku besar yang saya lihat di papan tulis dengan itu judulnya Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Syukur. Nah, berarti kan nggak ada batasan, ya. Berarti menahan sesuatu hal yang dapat mengakibatkan suatu hal juga, maka kita tahan. Apa itu? Misalkan kita didolimi, dibully orang, itu konteksnya dari sesama manusia. Tahan baik, sabar baik, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Tidak perlu kita memulai itu dengan marah pula. Orang membuat dolim kita, ya. Oke, selanjutnya sabar dan syukur dua sifat yang saling berkaitan. Dengan bersabar, kita akan lebih mudah bersyukur. Sebaliknya, dengan bersyukur kita akan lebih mudah bersabar. Kedua sifat ini merupakan kunci kebahagiaan hakiki yang dapat kita raih dalam hidup. Nah ini, kata-kata ini lumayan enak didengar, tapi susah untuk dilaksanakan. Karena antara sabar dan syukur ini dua kata kunci. Ya. Sabar atas yang Allah berikan kepada kita, bencana, sakit, kesulitan, penjoliman orang, pembulian orang, sabar baik ya Allah. Ya, syukur atas yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dari harta maupun kebahagiaan dari bahasa ataupun dari doa orang lain. Nikmat itu bukan hanya dipandang dari materi. Nikmat itu bukan daripada uang saja. Kebahagiaan yang naik derajat, ada kabar bahagia, itu nikmat. Itu harus kita syukuri. Enggak, alhamdulillah bapakmu katanya kemarin gaji naik berapa? Sekarang 1 miliar loh bapak kamu naik gajinya. Alhamdulillah, harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Kita ingat rezeki yang Allah berikan melalui orang tua kita yang akan insya Allah datang kepada anak dan istrinya. Begitu kan? Berarti kudu pandai dan bersyukur, pandai mendoakan orang tua. Kalau lupa bersyukur, kalau lupa mendoakan orang tua, maka syarat juga semuanya. Orang tua syarat, anak juga akan syarat. Makanya harus pandai bersyukur, mendoakan orang tua. Pertanyaannya, sering nggak kalian bersyukur dan doa orang tua? Tiap hari, sebulan sekali, seminggu sekali atau per tahun? Tiap hari. Waktu sholat apa sudah ngaji? Waktu sholat. Benar. Supaya naon masalahnya? Iya mah bisik ya. Kita ketika berdoa hanya ketika kita dapat uang saja. Tapi ketika kita dicoba oleh Allah dengan kesabaran, tidak ada uang, tidak ada materi, kita kesulitan. Ya Allah, ini sulit amat. Ngapakan aku? Lupa sama Sang Holik. Makin parah, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau sekolah. Karena sekolah nggak punya uang pak, mau ngaji pak, nggak ada jajan pak, mau belajar nggak punya buku pak. Selalu mempersulit diri sendiri. Ya. Karena kalau kita pandai bersyukur seperti itu, kita diberikan apa? Diberikan kenikmatan umur panjang itu lebih daripada nikmat yang Allah berikan. Kita bedakan antara penciuman kita. Bisa bedakan, ini yang bau si Mega, ini yang bau si Naila, ya, yang bau si Yuni atau si Jasmine. Beda-beda, ya. Kita bisa mencium aromanya. Oh, ini bau orang yang mandi, misal, ya, ataupun bau orang-orang yang mandinya setahun sekali. Waktu lebaran mandi, ya, atau mau puasa baru mandi. Nah itu ya, berarti nikmat apalagi kayak dustakan. Satu yang saya bahas baru hidung. Kita bisa ini bau si iya siapa si Mutiara Hati ngasih baterai mandi masih bau. Nah mana mandinya nggak lebaran doang, mandi satu sekali nggak lebaran lah mandi deh ya. Jadi itu jadi nikmat itu baru kita bahas baru satu. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, ya, nikmat telinga, tangan, kaki semuanya itu ada berhubungan dengan nikmat. Tidak bisa didustakan oleh kita. Kita bisa membedakan dari mata kita membedakan itu putih, koneng, berem, coklat, biru, putih. Bisa bedakan itu nikmat. Ya, bisa membedakan antara yang bagus dengan yang buruk. Akhirnya apa? Semua hal itu yang nikmat Allah beri pada kita akan ada pertanggungjawab
Wah, itu mata kamu di dunia pakai apa? Tangan kamu waktunya pakai apa? Kaki kamu di dunia pakai apa? Ditanya kok. Ditanya, kaki saya melangkahkan ke masjid apa ke tempat maksiat? Berarti ini mata disalahguna. Kaki sehat, mata sehat, tangan sehat, pakai ganja, maksiat. Nah itu dosa. Berarti berhubungan dengan dosa. Nah, itu berarti bersyukurnya salah dan menggunakan nikmat salah juga. Ya. Oke, kita slide selanjutnya. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan apa? Dari dua hal yang kita bahas, dari kata-kata syukur dan juga bersabar ini, saya akan tanya kepada kalian. Silakan bertanya. Jika kurang paham, tidak mengerti, silakan tanyakan sebelum nanti kita loncat ke refleksi tentang masalah pertanyaan yang tertulis. Oke, yang pertama silakan dari pasukan sebelah kanan, tengah, ketiga dan keempat. Satu pasangan silakan bertanya. Oke, acungkan tangan aja. So, siapa? Gimana kalau kita mendapatkan rezeki tapi kitanya tidak bersyukur? Yang bagus, ya. Mau langsung apa saya jawab dulu? Ya. Ketika kita mendapat rezeki dan lupa bersyukur, Allah tidak akan mengurangi atau dikasih rezeki, akan sama dikasih rezeki. Cuman kalau kita lupa bersyukur, seperti tadi, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa lupa bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka azab pedihnya menantinya. Karena kenapa? Jangan lupa, yang memberikan rezeki, kenikmatan dunia adalah dari Allah. Tapi ketika Anda atau kita nih bersyukur, la in syakartum la azidannakum, namun syukur ya Allah, amin. Hari ini kita dapat 10.000, besok lusa ditambah berkelipatan, bisa jadi 10 kali lipat besarnya. Walaupun tak berupa uang, tapi diganti dengan sebuah kebahagiaan. Karena ada lagi di dunia yang paling enak, bukan materi, kebahagiaan, ketenangan hati, itu nikmat yang tertinggi. Ya, jadi harus pandai bersyukur. Lamun tidak bersyukur, wallah bahaya. Fisik, tadi saya katakan kita menjadi orang-orang yang dapat laknat karena tidak pandai bersyukur. Ingatlah bahwa yang memberikan rezeki nikmat itu Allah. Sepantasnya kita bersyukur, mengucapkannya kepada Allah. Oke, selanjutnya yang kedua, silakan Ibu Nurul. Mau bertanya tentang apa? Sabar. Bagaimana kalau diberi cobaan oleh Allah tetapi diri kita tidak mau bersabar? Ya, terima kasih. Lalu bertanya, sabar itu kalau tidak ada batas. Bersabar terus sampai titik klimaks. Nah, ketika kita diuji dengan kesulitan, dengan sakit, dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang lain, maka kita harus bersabar. Karena kalau tidak bersabar, seperti contoh gini, ketika kita sakit, ya, kita akan ditarik tenaga kita oleh Allah. Nafsu makan kita juga ditarik oleh Allah. Kita sakit nggak makan, makan pahit ya, padahal lemes. Itu karena kita ditarik, karena sedang diuji oleh Allah. Ditarik semua, dosa kita diangkat. Kalau kita bersabar, maka dosa kita diangkat, dibuang keluar Allah. Tapi kalau tidak bersabar, diangkat kembali penyakitnya, maka makin lama. Ketika orang bersabar sampai meninggal dunia, maka jaminan surga. Insya Allah dia akan menjadi dosa Allah. Tapi kalau tidak bersabar, maka dosanya terjadi terus akan terjadi pada diri. Makanya yang sakit itu sedang diuji oleh Allah. Maka kudu sabar, wajib sabar ketika diuji Allah. Alhamdulillah, saya masih dikasih sakit sama Allah karena bukti Allah masih sayang kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, aku masih dikasih kesulitan ya Allah. Berarti Allah peduli sama kita. Coba kalau kalian tidak sholat, tidak ngaji, tapi kalian
mukanya berseri-seri, hartanya makin banyak, karir meninggi. Ingat, itu adalah istijraj. Ya, tidak pernah bersyukur ke Allah, keresahan sakit, hampa terus. Maka itu disebut dengan surganya ada di dunia. Nanti kalau mau beda surga di akhirat. Karena kenapa? Karena akhirnya surganya sudah diberikan di waktu dunia. Tidak pernah sakit, tidak sholat, tidak ngaji, tidak belajar. Tapi dia terus meningkat ibadah. Katanya, hartana, rezeki Allah baik. Itu istijraj. Ya, yang dimaksud dengan istijraj adalah hal yang diberikan kekayaan, harta mewah semacam, walaupun tidak pernah ibadah. Tidak sholat. Kita lihat di sini untuk menguji pemahaman kalian. Ya, nanti sajikan sebagai lembar kerja. Silakan buku masing-masing. Nah, ini contohnya. Ya, lembar kerja diperhatikan. Di dalam kehidupan kita banyak kita temui bentuk sikap atau perilaku sabar. Ini ngacu pada kita. Perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Serakah, peduli sesama, berterima kasih, santun dan lain-lain. Baik itu terjadi ataupun dilakukan oleh manusia maupun makhluk yang lain. Ya. Yang keduanya, amatilah kejadian di sekitarmu. Mana yang termasuk sikap sabar dari hal nomor satu ini? Manakah yang termasuk sikap syukur dan berterima kasih? Dan terakhir adalah catatlah kejadiannya bila perlu dengan fotonya. Sajikan hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel yang berikut. Jadi dari kata-kata pertama adalah sikap sabar, perilaku sabar, serakah, peduli sesama, terima kasih, santun itu baik terjadi dilakukan oleh manusia maupun makhluk lain. Berarti apakah itu ada contohnya seperti apa perilaku kita? Nah, contoh seperti ini. Nomor satu, contoh sabar. Struktur ya antara syukur nih. Contoh syukur. Yang pertama, kalian bercerita seorang ibu yang sedang menunggu anaknya di rumah sakit, ia rela tidak pergi ke tempat kerja sebagaimana biasanya dan ia rela menanggung semua resikonya demi menemani anaknya. Saat malam kebanyakan orang tertidur lelap, ia tahan kantuknya dan selalu mengawasi jangan sampai ada masalah dengan si kecil, anak kesayangannya. Meski demikian, kewajiban sholat tak pernah dia lewatkan. Ini bentuk contoh sabar. Walaupun dia sedang ada kerjaan di sekolah, misalkan saya seorang guru, anak saya di rumah sakit. Oke, diisi ya KPD-nya. Gak usah. Ya, garis. Dikira-kira aja garisnya lah. Ya, itu aja. Fleksibel aja, gak usah banyak-banyak. Contoh syukur dalam perilaku, terima kasih ataupun sabar seperti apa. Contoh syukur dalam perilaku seperti apa. Itu aja. Contoh syukur, contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kan contoh syukur dalam sehari-hari. Ya, contoh sabar. Ya, dan contoh syukur. Dimulai dari sekarang. Jangan nyontek ya. Ini konsepnya adalah masing-masing punya pendapat. Tidak boleh sama. Ini pendapat, kalau pendapat itu gak ada yang salah. Tapi kalau contoh ya berhubungan dengan sabar, berhubungan dengan masalah syukur, itu masing-masing orang punya pendapat.
jadinya syukur. Nah, kata kerja bersyukur adalah bahan ber. Berarti kalau bersyukur berarti suatu hal. Syukur ya Allah, bersyukur atas nikmat Allah berikan. Berarti ungkapan. Sama aja. Anen. Iya, anggapnya sampai kata dikumpulkan. Pada itu mah. Bang. Udah tuh. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, sekarang dikumpulkan kata kerja di kolektif satu baris satu. Satu orang aja ngambil. Ini silakan saya. Dikumpul ke depan aja semuanya. Satu orang depan. Namain, jangan lupa nama. Kelas 7. Nanti terakhir kita refleksi dan evaluasi bang. Sudah dikumpulkan? Nah, semuanya dikumpulkan di baris paling depan. Tidak pada kosong, bisa lanjut lagi. Hah? Gua nggak apa, cuma tugas kamu. Oke, LKPD-nya, evaluasinya bisa terima. Nanti kita lanjutkan dengan refleksinya ya terakhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya. Jadi kembali pada kesimpulan atau evaluasi pada hari ini. Yang terakhir adalah wujud syukur dan wujud sabar. Seperti saya bilang tadi awal, adalah dua hal yang tidak bisa kita lepaskan. Karena adalah konsepnya adalah orang mau bersyukur dan mau bersabar, insya Allah konsekuensinya kita akan senang dunia akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, belum melamar kita pacaran. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih ya. Pura, kita selesai. Terima kasih.